Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bantu Belajar Matematika dan Fisika. Sebelum kita lanjut, seperti biasa silahkan like dulu channel ini atau video ini, kemudian bantu subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Selamat datang lulusan SMP kelas 9 yang sudah masuk ke SMA ataupun SMK. Selamat datang kembali untuk mapel IPA di SMK ya, untuk jurusan bisnis dan manajemen ya. Untuk materi pertama kelas 10 SMK ya, jurusan bisnis dan manajemen adalah gejala alam biotik dan abiotik. Kita langsung saja ke materinya. Apa sih gejala alam biotik itu? Gejala alam biotik itu adalah suatu keadaan lingkungan sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup? Karena biotik, bio itu artinya hidup. Ya, jadi keadaan makhluk hidup ataupun aktivitas makhluk hidup yang ada di sekeliling kita itu adalah gejala alam biotik. Misalkan ada metamorfosis serangga, ada fotosintesis, ada penyerbukan, ada pertumbuhan makhluk hidup dan lain-lain. Itu semua berkaitan dengan makhluk hidup. Maka dari itu termasuk gejala alam biotik. Oke. Nah, karena gejala alam biotik berarti ada hubungannya dengan makhluk hidup. Maka kita harus mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak. Semua makhluk hidup pasti bergerak. Ya, kuda berlari berarti bergerak. Pohon bergerak. Pohon bergerak seperti apa? Ketika kalian di SMP kelas 8, kalian mempelajari yang namanya gerak pada tumbuhan. Nah, itu adalah gerak pada tumbuhan. Karena tumbuhan itu bergeraknya adalah bergerak pasif, sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang kita. Yang kedua adalah respirasi atau bernafas. Nah, contohnya seperti ini. Manusia pasti bernafas. Ya, makhluk hidup semuanya, manusia, hewan, tumbuhan bernafas. Terus singa laut juga bernafas dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang kedua. Yang ketiga yaitu memerlukan nutrisi atau makan. Ya, sudah pasti makhluk hidup untuk bertahan hidup itu memerlukan nutrisi. Yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Itu juga sudah pasti. Kita merasakan bayi sampai segede sekarang ini karena ada faktor tumbuh dan berkembang. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada berkembang biak. Udah pasti kita terlahir ke bumi ini dari rahim ibu kita, ya udah pasti itu adalah contoh dari makhluk hidup yaitu berkembang biak. Selanjutnya ada iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Ya. Peka terhadap rangsang apa saja? Misal kita mendengar suara keras, pasti respon kita adalah langsung menutup telinga ya, karena sangat peka sekali. Selanjutnya putri malu, jelas ketika kita sentuh maka dia akan menguncup. Ya, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Udah pasti ya, kita juga akan mengeluarkan zat sisa karena ketika tidak dikeluarkan ya akan menumpuk di dalam perut yang akan mengakibatkan penyakit. Nah, selanjutnya contoh gejala alam biotik yang tadi disebutkan di awal. Contohnya seperti apa? Yang pertama, nah ini ada kupu-kupu yang sedang menghirup ataupun menghisap nektar pada bunga. Nah, ini adalah contoh gejala alam biotik. Kenapa biotik? Karena kupu-kupu itu makhluk hidup. Begitupun bunga, pohon ataupun tanaman adalah makhluk hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini adalah metamorfosis. Ketika ulat ya sebelum menjadi kupu-kupu jadi kepompong dulu. Nah, ini adalah contoh dari gejala alam biotik. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, ini adalah burung-burung yang sedang bermigrasi. Karena dia bergerak dan burung juga makhluk hidup, secara otomatis ini adalah contoh gejala alam biotik. Nah, gejala alam biotik pun ada yang menguntungkan dan merugikan. Coba nanti kalian diskusikan gejala alam biotik yang seperti apa yang menguntungkan dan yang seperti apa yang merugikan.
Oke, masuk ke gejala alam abiotik. Apa itu gejala alam abiotik? Yaitu suatu keadaan lingkungan sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan benda tak hidup. Kalau biotik itu hidup, kalau abiotik itu tak hidup. Maka gejala alam abiotik berkaitan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup. Hujan, pelapukan, erosi, ledakan, ya, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari gejala alam abiotik. Nah, misal ada apa saja? Yang pertama, gunung meletus. Gunung meletus itu adalah gejala alam abiotik, ya, karena tidak ada hubungannya dengan makhluk hidup. Karena dia hubungannya dengan tanah, dengan bumi, ya, dengan gunung dan sebagainya. Yang kedua, ada apa? Tsunami. Tsunami juga adalah gejala alam abiotik karena dia diakibatkan oleh gempa, ya, yang berasal dari dalam lautan. Selanjutnya, gejala alam abiotik ada apa lagi? Nah, ini ada tumbuhan, tapi kita tidak fokus ke tumbuhannya, tetapi kita fokus ke cahaya matahari. Cahaya matahari itu adalah faktor abiotik, ya. Jadi sama seperti tadi gejala alam biotik, gejala alam abiotik juga ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Coba nanti kalian diskusikan dan klasifikasikan mana gejala alam yang abiotik dan yang biotik. Oke, terima kasih. Itu dulu saja untuk pertemuan pertama mata pelajaran IPA SMK kelas 10 dengan tema ataupun bab gejala alam biotik dan abiotik. Terima kasih.